Saya jadi kenek. Oh, jadi kenek. Jadi kenek. Jadi seperti saya ini orangnya saya biasa. ini seperti orang kalau orang bilang kacung. Iya. Karena apa? Dia panggil apa? Mas, tolong ambilin palu. Saya ambilin. Jakarta masih pakai mas ya? Nggak tahu. Kalau di sini udah di Jakarta kan? Oh iya. Ya. Okay. Kalau saya lupa panggil mas atau panggil bang, saya lupa. Jadi ini tolong ambilin ini, saya ambilin. Jadi bantu mereka yang udah tahu. Ya, yang lebih senior lah. Yang lebih senior. Ya. Nah cuma kan saya juga nggak mau bodoh-bodoh amat, ya kan? Akhirnya saya mulai melihat mereka, cara kerja mereka. Hai guys, bertemu kembali bersama aku Lani Sisriawati. Kali ini aku bersama seorang narasumber, Pak Tony. Beliau adalah seorang entrepreneur dari muda ya. Betul ya Pak ya? Iya, dari muda. Gimana kabarnya? Mungkin bisa diceritakan. Ya, halo. Ya. Nama saya Tony Irot, asalnya dari desa Tompasok Baru. Wah, jauh ya. Iya. Kalau orang bilang Manado itu, di mananya? Dari Manado Masih? baru ke kampung Tompasok Baru, dari Manado kira-kira perjalanannya 3 jam. Berarti masih lebih pelosok lagi iya, ya? perjalanan juga kalau kita melihat ya, pernah barangkali kita lihat puncak situ, yang kita sering naik ke puncak, itu perjalanannya masih kalah puncaknya. Puncak Bogor nih ya? Puncak Bogor, wah. Berarti itu lebih kiri kanannya lagi. luar biasa ya. Iya. Nah saya memang lahir di Manado, tapi orang tua akhirnya pindah ke Tompasok Baru ya. Jadi masa kecil saya di Tompasok Baru dan saya bersekolah di sana juga ya. Awal mula memang orang tua memang usaha ya. Istilahnya mereka dagang. Dagangnya itu seperti dagang kelontong. Apa tuh kelontong? Kelontong ini seperti kalau di sini bilang itu jual macam-macam beras, bumbu dapur ya. Iya. Ada garam, ada kecap. Nah, itu orang tua. Tetapi akhirnya ya usaha itu juga jatuh. Karena banyak persaingan juga di sana. Akhirnya orang tua itu pindah ke daerah yang dekat pasar, ya. Jadi pasarnya itu di depan kita. Jadi dia dapat tempat di situ, dia situ dagang seperti dagang masakan, masak. Jadi ya memang hidup saya itu udah ditempa atau mendapatkan semacam pengetahuan dari orang tua untuk berdagang ya. Dulu kakek nenek juga kita berdagang, turun orang tua juga berdagang ya. Nah mulai dari daratan Cina ya, kalau orang tua iya. Dagang Cina ya. Akhirnya ya kan saya tumbuh di sana dengan orang tua berdagangnya makanan. Nah di sana memang daerahnya itu perkebunan, artinya di sana banyak pohon cengkeh, ya. Kebun-kebun sana juga banyak cengkeh-cengkeh dan beras atau padi. Ya. Tetapi yang orang diandalkan di sana adalah perkebunan cengkeh waktu zaman dulu yang utama ya. Ya, yang utama itu perkebunan cengkeh. Iya. Nah, saya mulai coba-coba itu mencari, istilahnya kalau orang bilang sekarang kan waktu zaman dulu mencari uang jajan sendiri, ya. Orang tua itu kan memang dagangnya makanan. Nah, pas pohon cengkehnya berbuah, nah booming karena memang daerah sana memang produksinya pohon cengkeh semua. Jadi kalau cengkehnya berbuah, waduh itu udah panen. Istilahnya sampai anak-anak kecil banyak duit. Karena apa?
anak-anak kecil itu diajak untuk memetik. Istilahnya kan mereka orang tua memetik dari pohon dan bawa ke rumah, itu harus dipetik buahnya dari batang-batangnya, keluarin. Oh, iya. Nah, kita di sana kalau nggak ada kerjaan dipanggil, ayo. Nah, kita itu dapat duit. Jadi anak-anak sana pas ada pemetikan cengkeh itu banyak duit semua karena mereka dihitungnya per liter dapat berapa dulu. Oh, Kan gitu ya? iya, di sana kan 500 perak udah gede dulu waktu zaman dulu ya kan. Zaman dulu tahun berapa Iya. itu ya? Nah itu. Nah saya memang juga seringkali bantu-bantu situ. Cuma saya ada juga istilahnya untuk mendapatkan lebih dari apa yang saya petik itu saya melihat orang-orang yang bawa cengkeh. Nah saya kerjasama yang pembeli yang besar istilahnya kan. Ya. Ada pembeli besar. Karena mereka yang punya modal. Iya, yang punya duit. Nah, yang punya duit. Kalau saya nggak punya duit, kan punya modal ya. Tapi punya cengkehnya. Enggak, saya nggak punya cengkeh. Nggak punya cengkeh. Oh iya. Ya. Iya. Nah. Jadi semacam kayak perantara aja gitu ya. Iya. Nah, cuma waktu itu ya saya coba cari duit caranya gimana. Nah, cara duitnya saya cari timbangan, saya gantung di tempat dagangan orang tua yang restoran kecil atau tempat makan di situ. Saya gantung di situ, saya taruh timbangan di situ dan saya melihat orang-orang yang datang makan. Kalau mereka saya lihat ada bawa kantong, saya samperin mereka, saya tanya, ini apa? Cengkeh. Mau dijual? Oh iya jual. Mau dijual berapa? Kalau harga cocok ya oke, iya udah saya timbang. Jadi terjadi transaksi tawar-menawar saat itu ya? Iya, langsung saya tawar harga 10.000 per kilo. Oke, saya bilang, Bapak karena mau makan, jadi saya timbang dulu Pak ya nih, umpama ada 5 kilo. Ya. Nah, Pak nanti uangnya habis makan saya kasih ya. Nah, saya nggak punya modal. Nah, ini saya ambil cengkehnya, kan udah ditimbang nilainya, udah tahu 5 kilo, saya bawa. Boleh ya? Boleh. Ya. Akhirnya saya bawa, saya jual ke penampungan situ. Tapi langsung saat itu? Langsung mereka pas ditimbang, langsung dibayar kan ke saya. Uang yang saya hasilkan itu, saya langsung bayar lagi ke orang itu. Nah itu kan ya lumayan kan waktu anak sekolah SMP kan udah lumayan duitnya dapat tanggal itu. Ya. Itulah yang saya coba-coba usaha. Akhirnya ya dengan kehidupan makin bertumbuh, akhirnya pindahlah kita ke daerah Girian. Girian itu di Bitung. Oke. Di Bitung. Nah daerah Bitung juga saya juga coba-coba usaha. Waktu pas musim-musim, kan di daerah sana juga ada musim mangga, ada musim durian, ada musim kalau di sana langsa, atau kalau di sini bilang duku. Oh iya, duku. Nah, ini saya pas rumah saya juga di depannya pasar. Jadi saya juga ambil jual. Ya begitu juga, nggak malu. Cari untung di situ nggak usah malu-malu ya. Itu saya udah dewasa, udah istilahnya udah ya kira-kira umur udah belasan ya. Udah sekitar 16-17. Itu saya nggak malu. Banyak teman-teman wanita malah datang beli, nggak malu. Karena apa? Kan saya ini berusaha bukannya. Betul, ya. Iya, jadi ya itulah ya perjuangan saya. Akhirnya terdamparlah di Jakarta sini kan. Berarti memang dari muda, udah kecil udah belajar, ya, udah terbiasa dagang ya, nggak malu dagang lah istilahnya. Nah akhirnya di sini saya masuk di satu perusahaan yang jual beli motor dan ada bengkel. Nah pas ditawarin saya mau kerja nggak mau, tapi di bengkel. Terus gimana diambil juga? Akhirnya ya udah terjun, karena saya bengkel motor juga saya nggak tahu juga.
Terus gimana dong kerja di bengkel motor tapi nggak tahu? Iya, saya jadi kenek. Oh, jadi kenek. Jadi kenek. Jadi seperti saya ini orangnya saya ini seperti orang kalau orang bilang kacung. Iya. Karena apa? Dia panggil apa? Mas, tolong ambilin palu. Saya ambilin. Jakarta masih pakai mas ya? Nggak tahu. Kalau di sini udah di Jakarta kan? Oh iya. Ya. Okay. Kalau saya lupa panggil mas atau panggil bang saya lupa. Jadi ini tolong ambilin ini, saya ambilin. Jadi bantu mereka yang udah tahu. Ya, yang lebih senior lah. Yang lebih senior. Ya. Nah cuma kan saya juga nggak mau bodoh-bodoh amat, ya kan? Akhirnya saya mulai melihat mereka, cara kerja mereka. Dilihat ya. Iya, iya kan? Saya mulai akhirnya saya coba-coba. Akhirnya kan ada teman yang bilang, iya kalau mau itu coba nih kerjain. Saya yang kerjain. Ternyata bisa. Akhirnya bisa. Akhirnya ya bos menilai saya, wah udah cukup lumayan ya. Ya. Akhirnya bos menilai saya udah cukup lumayan. Akhirnya saya mau nggak kamu sekolah? Mau. Oh, iya. Ya, kalau kamu benar-benar berhasil, nilainya kamu bagus. Cuma pikiran saya, hati saya bilang ini matematika saya jeglok. Karena kalau di motor itu, ya kalau mau bongkar motor itu, apalagi kalau kita mau masuk ke motor balap itu, hitungan cc-nya mili. Wah susah juga ternyata. Ya. Waduh. Belibet ya. Pas masuk grade A kita, saya lulus. Tapi mau masuk ke B, nah itu hitungannya, itu akhirnya udah gugur saya karena matematika nggak masuk. Nah akhirnya berjalannya waktu ya udah akhirnya saya bisa bongkar pasang motor, moblek sampai hancur juga bisa, istilahnya kan. Ya jadi sampai mendetail sekali saya bisa. Paham ya. Paham. Ya, cuma kalau mau bilang mau tune supaya ikut balap itu udah nggak bisa karena ada hitung-hitungannya luar biasa. Nah itu akhirnya ya udah pengalaman hidup dalam berpikir saya, masa saya mau di bengkel terus, ya kan? Pindah lagi. Akhirnya saya pindah, saya keluar dari bengkel, saya coba usaha. Usaha apa lagi nih? Awal-awal usaha kan saya melihat kakak saya ada dagang ikan. Oh iya, ada. Ya kan, dagang ikan males. Saya coba-coba tanya, wih lumayan juga. Saya beli 60.000, saya jual 100.000, 1 kilo dapat 40.000 waktu itu. Iya. Ya kan? Saya dapat 5 kilo aja, ikan 5 kilo. Udah 200.000 ya? Udah 200.000, zaman dulu. Iya. Akhirnya udah, saya usahain. Iya. Akhirnya ya coba saya mau kerja sama teman-teman juga, mau cari supaya jangan cuma 5 kilo. Lebih banyak lagi? Langsung dapat kira-kira ya 100 kilo, 50 kilo. Ya itu yang keluar duit banyak dulu itu. Sampai motornya hilang. Mau ada motor saya, modal gua. Untuk sampai ke Lampung. Oh itu apa? Sampai ke Palembang. Cari ikannya. Iya. Tapi suplainya kemana? Itu sudah di Jakarta juga? Karena ke cici saya. Oh gitu. Dia nampung terus itu. Mau berapa ton bisa dia. Terus dijualnya ke mana? Dia masukin ke restoran, kirim ke Singapura dia ikan itu. Sampai keluar juga iya, ya? Sampai keluar. Sampai sekarang kan masih jalan. Singapura itu masih jalan. Ikan biasa. Itu namanya ikan males kan. Iya. Nah itu saya akhirnya udah. Saya usaha ikan, motor hilang karena perjalanan sana. Itu kan kalau orang suruh cari ikan kan harus kasih uang kan sama dia, ongkos jalan, ongkos makan, ongkos itu. Lah ya. Iya, akhirnya udah nggak ada hasil. Akhirnya saya berjalan sendiri. Motor nggak ada, pinjam motor. Ya. Pinjam motor, tahu motor sama-sama, ya sama teman Handi. Handi itu dia kasih motor apa? Motor Vespa butut. Dung. Jalan berapa kilo mati, harus bersihin busi lagi. Iya. Ya kan? Iya. Jalan berapa kilo mati, bersihin busi lagi. Iya. Vespa itu harus begitu karena
Vespa kan bensinnya campur oli. Jadi harus bersihin, apalagi Vespa tua. Jadi dulu itu kayaknya tahun 1900-an ya? Iya. 1900 berapa? Waduh, itu udah lupa. Saya belum lahir ya. Saya udah lupa itu. Itu tapi itu memang pengalaman hidup itu. Nah, itu saya mau ceritakan ada suatu waktu itu ya. Saya udah cari-cari kemana-mana. Yeah. Akhirnya saya mendapatkan ada satu tempat seperti orang bilang empang. Okay. Atau dulu dibilangnya galian pasir yang banyak kolam. Akhirnya kita ternak di situ. Itu lumayan hasilnya lumayan bagus itu dapat saya. Nah, sambil saya ternak di situ, saya juga cari. Ada satu waktu saya dapat ikan 5 kilo di Tanjung Kait situ. Saya dapat ikan 5 kilo. Saya ikat, tapi memang ikannya itu nggak boleh mati. Oh gitu ya. Iya, jadi dibawa itu dalam keadaan hidup. Iya. Ambil itu ya. Tapi ikan itu ya tanpa air bisa hidup. Oh, tanpa air bisa hidup. Wah. Jadi kalau terus kita jaminannya apa kita harus taruh kalau nggak ada busa yang kasih air dikit atau yang daun pisang kering kita rendam di air, kita taruh dulu, baru kita taruh ikannya, baru kita tutup lagi sama dia, sama daun pisang kering. Jadi adem dia di dalam. Iya, nggak kepanasan. Yang penting cuma adem. Kalau adem dia mau sehari dia masih kuat dia, hidup terus. Ikan apa itu? Nama ikan malas itu ikan malas atau ikan bloso kata orang bilang. Bloso. Iya. Itu sampai sekarang berapa? Udah 300 apa berapa itu? Mahal sekarang. Mahal. Ya, diekspor ke Singapura sekarang. Nah, ada suatu waktu saya ngambil ikan, tiba-tiba perjalanan saya barangkali talinya lepas atau bagaimana dalam perjalanan jatuh. Nah, terus gimana dong? Nah, jatuh kan? Iya. Banyak orang yang simpati untuk menolong. Iya. Akhirnya bukan ngangkat karena dia pikir ikan barangkali ditendang-tendang. Ya kan? Posisinya kalau saya angkat satu-satu pindahin kan. Iya. Ya. Nah, tapi mereka tendang, takut dilindas mobil. Oh gitu. Ya kan? Iya. Takut dilindas mobil cepet-cepet jadi, wah malah saya ngomelin. sampai harusnya kan nggak boleh. Nggak boleh. Tendang harus diangkat satu-satu. Ah iya, karena harus jualnya itu harus hidup. Kalau udah mati, udah nggak berharga ikannya. Oh gitu. Nah kan mereka nggak paham. Iya, mereka nggak paham, iya kan? Iya. Jadi itu pengalaman itu sampai orang bengong. Kok dibantu malah dia ngomelin. Iya, niatnya kan baik ya, iya. Ngumpulin gitu. Tapi saya nggak sadar kan, karena saya tahu ikan saya mati. Karena kan betul. Zaman dulu kan ya istilahnya modalnya modal pas-pasan kan ini. Iya, saat itu juga ya kan. Kalau ikan 5 kilo kan lumayan ya. Iya. Ya rugi bandar kalau orang bilang. Terus gimana dong? Ya itu. Ya akhirnya pas dibawa ke tempat pembelian ikan yang itu dilihat, wah banyak yang mati. Banyak yang mati. Ya udah terpaksa udah terjadi ya. Iya udah yang mati yang disingkirkan, yang hidup ya berapa. Nah itulah pengalaman ya. Itu nggak enaknya, yang paling nggak enaknya, paling ya. Paling nggak enaknya itu perjalanannya itu ke Bekasi naik motor butut. Nah, dari mana? Dari Jakarta? Dari Tangerang. Dari Tangerang ke Bekasi naik motor butut untuk cari ikan. Untuk cari ikan. Buset. Berapa jam? Wah, itu bisa 3-4 jam perjalanannya. 3-4 jam. Balik lagi masih. Ya udah menikah. Oh, udah menikah. Udah menikah. Berarti perjuangannya cukup luar biasa. Berat juga ya? Iya. Nah, pada itu saya bilang kan sama istri, ya kita harus ya istilahnya menghemat dulu kan. Iya. Ya kan? Apalagi kan dulu baru punya 1 anak. Ya udah, yang penting bisa makan dulu. Nah, akhirnya dari situ ya udah kita berternak seperti saya bilang tadi. Akhirnya saya juga berhenti cari ikan, bantu
di toko. Oh, jadi sempat ini juga ya, berpikir usaha yang lain Usaha lagi. yang lain lagi. Ya banting setir ya, dari keadaan tadi. Ya tapi sambil kita ternak, tapi masih ternak juga. Masih ternak, tapi udah nggak cari ikan. Karena saya pikir ternak kan udah lumayan. Udah ada hasilnya udah ya? ada banyak hasilnya. Tadi kan yang diceritain susahnya, Iya, sedihnya. karena kita cari dulu kemana-mana kan. Tapi akhirnya dapat ini ya? Udah dapat tempat ternak yang udah selanya. Ya, okay. Itu. Akhirnya, tapi sukses juga ya? Iya sukses, berhasil itu. Ya? Iya, ada hasilnya di situ. Ya karena udah istilahnya udah nganggur di rumah, ya. Cuma paling ya setiap sore kontrol, ya kan. Ke empang. Ke empangnya. Jadi enak dong masih bisa main ke empang ya. Iya. Tapi belum padat ya. Belum, kalau dulu zaman dulu belum padat. Iya. Akhirnya karena di rumah ya udah. Akhirnya kakak ipar yang bilang, "Tan, udah bantu di toko lah kamu. Kalau udah senggang udah bantu di toko." Ya itu mulai bantu di toko kan. Nah, itu mulai bantu-bantu koknya. Nah, di engkoknya juga itu, iya, saya bukan mau bilang saya banyak membantu dia dengan suksesnya dia. Karena waktu itu dia toko juga masih kecil sekali. Pas di sampingnya dia itu mau buka, dia bilang, "Mas saya, Ton, gimana kita bang cuma sedikit. Masa mau buka samping itu tokonya bang Mas?" Saya bilang, "Kok nggak usah khawatir. Yang penting kita usaha, pasti toko ini sampai bisa penuh lagi." Benar itu. Punya iman ya. Iya, karena apa? Ya, saya usahanya bukan cuma setengah-setengah bantu dia. Pagi pulang, pagi pergi. Pagi berarti pergi. berangkat malam pulang pagi. Pergi pagi, pulangnya jam 9 malam. Pergi pagi pulang malam. Iya. Pergi pagi, pulang jam 9 malam. Iyalah. Akhirnya lihat, sukses, ya. Penuh barangnya tokonya dia. Ya, nah itulah mulai belajar elektronik di situ juga. Nah, ini nih yang mau saya tanyakan juga, dari usaha sendiri sampai kerja lagi ikut orang, usaha kerja ikut orang, ya kan, enak mana? Yang penting kalau dikala kita bekerja sama orang, ya kita harus tekadkan diri, kita bekerja dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa dinilai juga. Ya, seperti saya bilang tadi kan saya masuk awalnya itu seperti orang yang disuruh-suruh. Ya kan? Saya cuma jadi kacung, jadi yang disuruh-suruh. Ambil ini, ambil itu, tapi pas dinilai saya udah mulai bisa, malah dari bosnya bilang mau disekolahin. Cuma ya kalau saya bilang kalau saya pintar matematika, barangkali waktu memang dari pas saya di sekolah, saya di briefing sama sekolahan situ, dia bilang nanti kalau kalian lulus dengan baik dan bagus, kalian akan ke Jepang. Nah, ya kan? Ya, pas ujian penilaian A di situ, saya lulus. Nah, pas mau masuk ke B ini gagal. Karena di situ memang benar-benar ya hitungannya bukan soal servis lagi. Hitungannya harus cun. Artinya cun itu harus membuat motor itu supaya kecepatannya harus melebihkan. Karena apa? Kalau mulai cun-cun begitu kan udah penilaiannya untuk motor balap. Nah, itu kan tadi kalau kerja ikut orang, pembelajaran lagi. Tapi kan waktu kerja sendiri ternyata lebih berat. Yang naik motor dari Bekasi ke Jakarta ke Bekasi 4 jam cari ikan terus ikannya. Nah dari situ kan intinya
usaha sendiri sama kerja ikut orang itu lebih berat kerja sendiri. Karena mau nggak mau kan semuanya harus dikeluarin gitu. Kayak yang lebih gitu, lebih dari semuanya. Memang semuanya kalau menilai juga ikut orang juga berat. Tapi lebih berat usaha sendiri dong. Tapi usaha sendiri juga, karena udah usaha sendiri, ya namanya usaha sendiri. Iya. Berarti harus bangkitkan usaha diri sendiri dong. Iya kan? Coba kalau saya bilang, saya mau berusaha sendiri tapi saya malas-malesan. Gak bisa. Iya, saya nggak bakal tembus sampai Bekasi. Nggak bisa tembus sampai Bekasi. Iya kan? Betul. Iya, coba kalau saya malas-malesan, capek naik motor, apalagi motor mogok. Iya kan? Jalan sedikit, jalan berapa kilo, mati. Harus buka lagi businya, bersihin busi, hidup, jalan lagi. Nah itu kan. Nah, jadi itu. sekarang menikmati ya. Wah, tegang itu. Ada pepatah bilang kan, berakit-rakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Jangan berhenti sampai di sini guys, ikuti part 2. Like, subscribe YouTube channel Lani Sisiliawati. Terima kasih. Ya, Pak terima Tony, kasih. Tuhan berkati.